saling menyerahkan, saling menjual. Nah, tadi ayat ini kita sudah baca, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yudas keraskan hati. Sudah diajar hampir atau sudah 3,5 tahun. Dia dengar pengajaran terbaik yang pernah ada di dunia ini. Yang ajar Tuhan Yesus. Tapi Yudas keraskan hati dengan ajaran. Saudara, ingat baik-baik. Tidak ada pendeta yang luar biasa dan paling hebat yang bisa mengubahkan hati orang. Tuhan Yesus yang ajar Yudas 3,5 tahun. Tapi pilihan tiap-tiap orang, pilihan Yudas, dia keraskan hati soal ajaran yang sudah 3,5 tahun itu, sudah berkarung-karung ajarannya, tidak mempan. Jadi tiap-tiap kita ini selalu kita punya keputusan untuk bersikap terhadap firman. Kita bisa dengar firman Tuhan terbaik, pendeta terbaik, pendeta terhebat, terpopuler, belum tentu juga baik, benar yang disampaikan, saking populernya aja. Tetapi saudara, sebaik apapun firman yang kita dengar, sebaik apapun orang yang berbicara, menyampaikan, itu keputusan hati kita. Tuhan Yesus bilang, kalau Roh Kudus itu datang, dia akan tuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sederhana firman yang kita dengar. Orang yang mungkin sederhana, tetapi ketika kita buka hati dalam tuntunan Roh Kudus, kita dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Yudas tutup hati, keraskan hati untuk diajar dengan kebenaran terbaik. Dan dia buka hati. Tadi dia tutup hati, keraskan hati. Sekarang dia buka hati kepada bisikan atau tuntunan iblis. Saudara, kita tidak terlalu kebal dengan bisikan dan tuntunan iblis untuk kita melangkah ke dalamnya. Banyak kali. Kita ingat ini ayat. Ketahuilah, 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Yudas terbuka hatinya untuk alami tuntunan dan bisikan iblis karena dia lebih cinta uang. Lebih cinta uang daripada cinta kebenaran. Orang kalau sudah cinta uang, dia tidak ingat cintanya Tuhan. Kan ada nyanyian tuh, bila ku ingat. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat uangku, saudara pernah lihat ada tuh binatang di debu itu yang jalannya mundur-mundur begini, undur-undur. Saudara, jangan sampai karena cinta uang kita menjadi diperhamba oleh uang. Kemudian kita jadi orang yang tidak menghargai, tidak lagi mempedulikan kasihnya Tuhan. Itu Yudas. Dan kalau kita mulai menghargai, hargai itu uang. Tapi jangan jadi hamba uang, jangan jadi orang yang cinta uang, seperti Yudas. Dan itu membuat kita keras hati terhadap kebenaran firman. Dan kedua, membuat kita jadi orang yang terbuka untuk tuntunan iblis.
Dan ujungnya kita tahu Yudas gantung diri, mati. Sebelum menuju salib, Tuhan mengasihi kita sampai akhir. Amin. Tuhan mengasihi kita sampai akhir. Kita ingat kasih Tuhan yang selamatkan kita. Yang kedua, sebelum menuju salib, poin yang kita ingat kasih Tuhan dan membuat kita mengasihi Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Melakukan perintah dan ketetapan Tuhan itu selamat. Tuhan mau kita dalam mengasihi Tuhan, kita saling mengasihi, menggenapi hukum Kristus. Ada satu hukum Kristus dalam Galatia 6 ayat 2, katanya bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Itu kasih. Kasih mendorong kita untuk saling memperhatikan. Saudara, perhatikan orang-orang dari yang di jauh bagus. Tapi ada orang sesama jemaat di sekitar kita yang ada di depan mata kita. Apa artinya kita kumpul korban, kita kirim ke jauh yang kita tidak kenal? Sorry kepada Bapak Licuan yang mengkoordinasi ini. Saya tahu dia lakukan ini karena kasih. Tetapi, saudara, firman Tuhan bilang bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Orang yang di depan mata kita, yang kita sudah tahu ini kekurangan itu, walaupun tidak ada pengumuman tiap hari dibukakan. Pengumuman kekurangan. Keluarga ini kekurangan, tidak ada. Atau, kalau di Manado, Ibu Nelvin tahu, gembala kalau dia pergi, kalau mau pergi jauh, apalagi berminggu-minggu, 2 minggu, gembala umumkan begini, dan saya tidak pernah mau umumkan itu ke saudara. Saudara, kami mau pergi, tolong datang lihat-lihat di pastori, jangan sampai beras habis, gula habis, minyak habis, gas habis. Pengumuman apa ini? Saya kira pengumuman jualan. Kenapa tadi saya bilang di satu daerah tertentu ya? Kalau mereka dengar saya, mereka protes. Nah, tapi saya tidak pernah umumkan begitu. Tapi hari ini saya sampaikan bukan pengumuman ya. Bukan pengumuman. Hampir belok saya. Nah, mengasihi Tuhan yang mengasihi kita, saling mengasihi, bertolong-tolongan, itu cara kita memenuhi hukum Kristus. Nah, yang ketiga tadi, pengkhianatan orang dekat. Sakit kalau dikhianati orang dekat. Sakit, dikhianati pasangan, dikhianati orang yang kita dekat dan kita banyak percayakan cerita-cerita yang agak intern. Wih, begitu dia khianati kita, sakit. Sakitnya sampai di sini katanya. Nah, pengkhianatan orang terdekat. Kenapa Yudas sampai jadi pengkhianat? Dia sudah jadi orang yang cinta uang dan dia putuskan untuk tutup hati bagi kebenaran yang dia dengar selama ini diajarkan ke dia. Dan Yudas, dia buka hati kepada bisikan dan tuntunan iblis. Saudara, sebelum kita berhadapan dengan, kita merayakan, memperingati kematian Tuhan Yesus yang karena kasih-Nya menebus dosa kita, kita ada lihat 3 poin ini. Kiranya hari Jumat kita datang. Saya selalu ingat, saya terharu waktu pergi ke Israel di Golgota. Itu sementara kita dengar penjelasan, di dalam hati saya nyanyi, ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Saya sudah tidak bisa ngomong waktu itu, sebenarnya Tuhan. Bukan kebetulan saya ada di sini, dan saya bilang di daerah sekitar sinilah
Saya ingin datang tiap kali kita lemah, kita kecewa, berlututlah kemudian bilang, Tuhan, ku datang pada salib itu, ku ingat cintamu. Sekarang saya lagi lemah, saya lagi kecewa, saya ingin tetap kuat dalam Tuhan ketika kita ingat cintanya Tuhan.